Selamat datang di Hendra Blog, tempat belajar tak pernah berhenti. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Bersama dengan saya, hamba Allah sebagai moderator di sini. Mari kita mulai. Terjemah Daqaiqul Akhbar bab 19 ruh yang telah keluar itu datang ke kuburnya dan rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ruh itu keluar dari tubuh anak Adam dan telah lewat masa 3 hari, maka berkatalah ruh, "Ya Tuhanku, izinkanlah aku sehingga aku berjalan dan melihat kepada jasadku di mana aku pernah berada dalam jasad itu." Maka Allah Ta'ala mengizinkan kepada ruh. Lalu datanglah ruh ke kuburnya, ia melihat kepada jasadnya dari jauh, dan darah benar-benar telah mengalir dari kedua hidungnya dan mulutnya, maka ia menangis dengan tangisan yang lama. Kemudian ruh berkata, "Hai jasad yang miskin, hai kekasihku, apakah kamu ingat hari-hari hidupmu? Ini adalah rumah, yaitu rumahnya duka cita, dan rumahnya cobaan, rumahnya kesedihan hati, rumahnya kesusahan, dan rumahnya penyesalan." Kemudian pergilah ruh tersebut. Ketika lewat 5 hari, maka berkatalah ruh, "Ya Tuhanku, izinkanlah kepadaku, sehingga aku bisa melihat kepada jasadku." Maka Allah Ta'ala mengizinkan kepada ruh. Lalu datanglah ruh ke kuburnya, ia melihat dari jauh, dan benar-benar telah mengalir dari 2 hidungnya dan mulutnya, serta kedua telinganya, yaitu air nanah kental dan nanah campur darah. Maka ruh menangis dengan tangisan yang keras. Kemudian ia berkata, "Hai jasad yang miskin, apakah kamu ingat hari-hari hidupmu? Ini adalah rumah kesedihan hati, rumah duka cita, rumahnya ulat, rumahnya kalajengking, dan ulat-ulat itu benar-benar telah memakan dan merobek-robek kulitmu dan anggota tubuhmu." Kemudian lewatlah ruh tersebut. Maka tatkala lewat 7 hari, berkatalah ruh, "Ya Tuhanku, izinkanlah aku, sehingga aku melihat kepada jasadku." Maka Allah Ta'ala mengizinkan kepadanya. Lalu datangkah ruh ke kuburnya, ia melihat dari jauh, dan benar-benar telah terjadi di dalam jasadnya itu ada ulat yang banyak, maka ruh menangis dengan tangisan yang sangat, seraya berkata, "Hai tubuhku, apakah kamu ingat hari hidupmu, di mana anak-anakmu, dan di mana kerabat-kerabatmu, dan di mana auratmu, di mana saudara-saudaramu, di mana teman dekatmu, dan di mana sahabatmu, dan di mana tetanggamu, yaitu orang-orang yang sama ridha bertetangga denganmu. Pada hari ini mereka menangisi kepadaku dan kepadamu." Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika seorang mukmin meninggal, maka ruhnya berputar-putar di sekitar rumahnya dalam masa 1 bulan. Maka ruh ini melihat kepada apa yang ditinggalkannya di antaranya dari hartanya, bagaimana caranya harta itu dibagi, dan bagaimana hutang-hutangnya dibayar. Maka ketika telah sempurna masa 1 bulan, kembalilah ruh ini ke lubangnya, kuburnya, lalu berputarlah ruh ini setelah itu, sehingga sempurna atas kematian mayit itu masa 1 tahun, maka melihatlah mayit tersebut pada orang yang mendoakan kepadanya. Dan barang siapa yang bersedih atas mayit ketika telah sempurna masa 1 tahun, maka diangkatlah ruhnya ke tempat kumpulnya para ruh sampai hari kiamat, maksudnya, yaitu hari ditiupnya sangkala. Allah Ta'ala berfirman, "Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan." Al-Quran Al-Qadr 4. Ada yang mengatakan yang bersama para malaikat itu adalah ruh dan raihan. Dan ada yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan ruh pada ayat di atas adalah malaikat yang agung yang turun untuk melayani orang-orang mukmin, sebagaimana yang ada dalam firman Allah Ta'ala. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersyaf-syuf, Al-Quran An-Naba 38, ada yang mengatakan bahwa makna lafaz ruh adalah anak turun Adam, dan ada juga yang mengatakan bahwa lafaz ruh itu adalah malaikat Jibril alaihi wasallam, dan ada yang mengatakan
bahwa lafaz ruh itu adalah ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di bawah arsy. Ruh ini memohon izin pada Allah Ta'ala di malam Qadar, Lailatul Qadar, turun untuk memberi salam atas seluruh orang mukmin dan mukminat, maka berjalanlah ruh atas tempat mereka. Ada yang mengatakan bahwa ruh itu adalah ruhnya para kerabat yang sudah mati, seraya berkatalah para ruh, "Ya Tuhan kami, izinkanlah kepada kami, sehingga kami bisa melihat anak-anak kami dan keluarga kami." Maka turunlah ruh itu di malam Qadar, Lailatul Qadar, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika pada hari raya, hari Asyura, hari Jum'ah yang pertama dari bulan Rajab, malam pertengahan dari bulan Sya'ban, dan malam Qadar, Lailatul Qadar, serta malam Jum'ah, keluarlah ruh-ruh orang yang sudah mati dari kuburnya, lalu mereka sama berdiri di pintu rumahnya masing-masing, seraya berkata, "Kasihanilah kepada kami di malam ini yang penuh berkah dengan bersedekah atau sesuapan, makanan untuk sedekah, maka sesungguhnya kami membutuhkan kepada sedekah, kalau kamu bakhil dan tidak mau memberikan sedekah yang ditujukan kepada kami. Maka ingatlah kepada kami dengan membaca Al-Fatihah di malam ini yang penuh berkah. Adakah dari seseorang yang mengasihi kepada kami? Adakah dari seseorang yang masih ingat pengembaraan kami? Hai orang yang berdiam di rumah kami. Hai orang yang menikahi istri kamil ial orang yang menempat luasnya gedung kami. Kami sekarang berada dalam sempitnya kubur. Hai orang yang membagi harta kami. Hai orang yang masih ingat pengembaraan kami, dan bukumu itu masih digelar, dan tidak ada pakaian bagi mayit dalam kuburnya, maka kamu jangan lupa kepada kami dengan sepotong rotimu untuk sedekah dan doa kamu. Maka sesungguhnya kami ini membutuhkan kepada kamu untuk selamanya." Kalau mayit itu mendapatkan sedekah dan doa dari keluarganya, maka ia kembali dengan senang dan bergembira. Dan kalau ia tidak mendapatkan sedekah dan doa dari yang hidup, maka ia kembali dengan bersedih hati dan terhalang serta putus dari keluarganya. Ada pendapat yang mengatakan, sesungguhnya ruh itu berada dalam kumpulnya beberapa binatang, tidak berada di dalam badan, tetapi dalam satu bagian dari beberapa bagian yang tidak bisa dibuktikan dengan dalil. Sesungguhnya seseorang yang dilukai dengan satu luka, maka ia bisa mati, karena sesungguhnya luka itu tepat mengenai tempat yang di dalamnya ditempati oleh ruh. Tempat ruh pada jasad yang masih hidup. Ada yang mengatakan bahwa ruh berada di seluruh badan, karena sesungguhnya mati itu dalam seluruh badan, yang menunjukkan atas ruh itu adalah firman Allah Ta'ala. Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya yang pertama kali, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Al-Quran, Yasin 79. Perbedaan antara ruh dan rawan sukma. Dan kalau ditanyakan, apa perbedaannya antara ruh dan rawan, maka kami menjawab, keduanya adalah satu. Tidak ada perbedaan antara keduanya, sebagaimana badan bersama tangan itu adalah satu, tetapi tangan itu bisa pergi dan datang, sedangkan badan tidak bisa bergerak sama sekali. Dan demikian juga, rawan itu bisa pergi dan datang, ruh tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian tempatnya ruh di dalam badan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan tempatnya rawan itu berada di antara dua alis, maka ketika ruh itu hilang, matilah hamba tersebut tanpa ada keraguan. Dan ketika rawan itu hilang, maka tidurlah hamba tersebut sebagaimana air ketika dituangkan di dalam piring dan diletakkan dalam rumah, lalu sinar matahari jatuh di atas piring itu lewat dari suatu lubang, sedangkan cahaya matahari itu berada di dalam atap rumah dan tidak bisa menggerakkan piring tersebut ini dari tempatnya, maka seperti itulah ruh bertempat di badan. Dan cahaya matahari itu berada di arasi, cahaya itu adalah rawan
yang bisa melihat mimpi di dalam tidur, dan cahaya itu berada di alam malaikat. Tempat ruh setelah dicabut dari badan. Adapun tempatnya ruh setelah dicabut dari badan atau jasad itu masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan tempatnya di dalam sangkala, dan di dalam sangkala itu terdapat lubang yang jumlahnya menurut bilangannya seluruh binatang yang diciptakan sampai pada hari kiamat. Dan ruh ini ada yang memperoleh kenikmatan di tempat itu, ada juga yang mendapatkan siksaan di tempat tersebut. Ada yang mengatakan sesungguhnya ruhnya orang-orang mukmin itu berada di temboloknya burung yang hijau di tempat yang tinggi, sedangkan ruhnya orang-orang kafir itu berada di temboloknya burung yang hitam di neraka. Ada juga yang mengatakan sesungguhnya ruhnya orang-orang mukmin ketika dicabut diangkat oleh malaikat rahmat ke langit, yang ketujuh karena memuliakan dan mengagungkan. Maka ada pemanggil dari hadapan Allah, Zat yang Maha Penyayang. Tulislah ruh ini di tempat yang tinggi. Kemudian malaikat mengembalikan ruh dalam jasadnya, dan telah dibuka pintu ke arah surga untuk ruhnya orang mukmin. Maka ia bisa melihat ke tempatnya di dalam surga, sehingga sampai terjadi hari kiamat. Sedangkan ruhnya orang-orang kafir ketika dicabut diangkat oleh malaikat azab ke langit dunia, lalu ditutup karena adanya ruh tersebut seluruh pintu langit, lalu diperintah mengembalikan ke tempat jasadnya serta dipersempit kuburnya. Selanjutnya dibuka untuk ruhnya orang kafir ini pintu ke neraka, maka ia bisa melihat ke tempatnya sehingga sampai terjadi hari kiamat. Berdasarkan keterangan di atas inilah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya para mayit itu mendengarkan suara sandal kamu, hanya saja mereka tercegah dari berbicara. Dan sebagian ahli hikmah telah ditanya tentang tempatnya ruh setelah mati. Sebagian ahli hikmah itu menjawab, sesungguhnya ruhnya para nabi alaihi wasallam itu berada di dalam surga Adan, dan ruh yang berada dalam kubur, lubang landak, itu hanya memperoleh kesenangan untuk jasadnya, dan para jasad itu sujud kepada Tuhannya. Sedangkan ruhnya para syuhada itu berada di dalam surga Firdaus, di tengah-tengah surga, di dalam tembolok burung pipitnya surga. Dan ruh anak-anaknya orang musyrik itu berputar di dalam surga. Ia tidak mempunyai tempat sampai pada hari kiamat. Kemudian ruh-ruh itu melayani orang-orang mukmin, dan ruhnya orang-orang mukmin yang mempunyai hutang itu digantungkan di udara, tidak sampai ke surga dan tidak sampai ke langit, sehingga dibayar hutang ruh itu dan dibalaslah olehnya menganiaya. Sedangkan ruh orang muslim yang berbuat dosa itu disiksa di dalam kubur bersama jasadnya. Ruhnya orang-orang kafir dan munafik itu berada di sijin dalam neraka Jahannam, dan diperlihatkan di dalam neraka itu pada waktu pagi hari dan sore hari. Pengertian ruh. Ada yang mengatakan, sesungguhnya ruh adalah jisim yang halus. Oleh karena itu, tidak boleh dikatakan bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai ruh, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu mustahil apabila bertempat sebagaimana beberapa jisim. Dan ada yang mengatakan bahwa ruh itu adalah sifat. Ada yang mengatakan adalah pecahan dari udara. Dua pendapat ini adalah ucapannya orang yang mengingkari adanya siksa kubur. Disebutkan dalam sebuah hadits. Sesungguhnya orang Yahudi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya bertanya tentang ruh dan tentang orang yang mempunyai buku, serta tentang Raja Zulkarnain, maka turunlah ayat yang membahas tentang keadaan persoalan mereka, yaitu surat Kahfi, serta diturunkan ayat tentang ruh. Firman Allah Ta'ala, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Al-Quran Al-Isra 85. Dikatakan maknanya ayat di atas. Itu adalah ilmu Tuhanku, sedangkan aku tidak mempunyai ilmu tentang ruh.
Ada yang mengatakan, sesungguhnya ruh itu bukanlah makhluk, karena ruh adalah perintah Allah Ta'ala, dan perintah Allah Ta'ala adalah kalamnya Allah. Ada yang mengatakan bahwa maknanya ruh itu berada di Tuhanku dengan kalimat kun, karena sesungguhnya perintah itu ada dua macam. Pertama, perintah yang tetap, sebagaimana perintahnya Allah kepada hamba-hambanya, seperti syalat puasa, haji dan zakat. Kedua, perintah takwin, yaitu perintah wujud, mengadakan sebagaimana firman Allah Ta'ala. Katakanlah, jadilah kamu sekalian batu atau besi atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin hidup menuru pikiranmu. Al-Quran, Al-Isra 51. Seperti firman Allah Ta'ala, sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Al-Quran Yasin 82. Adapun firman Allah Ta'ala, dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril. Al-Quran Asy-Syu'ara 193. Allah Ta'ala berfirman, pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersyaf-syaf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah dan ia mengucapkan kata yang benar. Al-Quran An-Naba 38. Maka ada yang mengatakan bahwa makna ruh dalam ayat di atas berupa anak Adam yang dimaksudkan, sesungguhnya ruh dari ayat di atas adalah malaikat yang besar yang berdiri satu-satu dengan berbaris. Adapun firman Allah Ta'ala kepada Nabi Adam alaihi wasallam, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku. Al-Quran Al-Hijr 29. Maknanya lafaz di atas adalah ketika Allah membuat kejadian Nabi Adam alaihi wasallam, maka aku tiupkan ke dalam tubuh Adam ruh, dan lafaz ruh ini disandarkan pada kejadiannya. Ada yang mengatakan disandarkan pada takrim, memuliakan. Adapun firman Allah Ta'ala, dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Al-Quran Al-Anbiya 91. Maka itu disandarkan kepada takrim, memuliakan. Lafaz menunjukkan atas sesuatu yang sudah kami jelaskan, dan dikatakan bahwa maknanya lafaz 9, yakni malaikat Jibril alaihi wasallam. Sedangkan pada ayat di atas, ini lafaz ruh adalah ruh Nabi Isa bin Maryam, karena sesungguhnya Nabi Isa diciptakan dari tiupannya malaikat Jibril alaihi wasallam, dan dikatakan bahwa maknanya ruh itu adalah rahmat. Firman Allah Ta'ala, dan menguatkan mereka dengan pertolongan. Al-Quran Al-Mujadilah 22. Terima kasih banyak telah menonton. Jika Anda menikmati video ini, pastikan untuk menyukai, berlangganan, dan menekan ikon lonceng agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Kami menghargai dukungan Anda dan berharap dapat menghadirkan lebih banyak video menarik. Nantikan dan sampai jumpa di lain waktu.